anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat untuk belajar. Berjumpa kembali dengan Ibu Melani. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 3. Tema 8, Praja Muda Karana. Subtema 2, Aku Anak Mandiri. Pembelajaran kelima. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perhatikan gambar berikut. Siti berlatih agar dapat menjahit dengan mandiri. Siti rajin berlatih menjahit. Siti berlatih menjahit tanda pengenal pramuka. Ibu Siti membimbing Siti menjahit. Edo berlatih agar dapat membersihkan rumah dengan mandiri. Edo sedang membersihkan rumah bersama ayah. Edo memperhatikan cara ayah membersihkan kaca meja. Lani berlatih agar dapat memasak secara mandiri. Lani sedang membantu ibu memasak. Lani memperhatikan cara ibu memasak. Udin berlatih agar dapat menabung di bank secara mandiri. Udin pergi ke bank bersama ayah. Udin memperhatikan cara ayah menabung di bank. Anak-anak hebat, semua anak berlatih mandiri. Semua anak berlatih mengerjakan segala sesuatu sendiri. Semua anak menjadi orang yang mandiri. Nah, anak-anak hebat, kalian juga harus berlatih untuk mengerjakan segala sesuatunya secara mandiri ya. Perhatikan gambar Siti dan Lani. Siti dan Lani rajin berlatih. Siti dan Lani harus berlatih untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus dapat terlihat pada pakaian pramuka Siti dan Lani. Siti dan Lani juga memiliki banyak tanda kecakapan khusus. Siti dan Lani anggota pramuka yang mandiri. Perhatikan kembali gambar Siti dan Lani di samping. Apa saja tanda pengenal yang dimiliki Siti dan Lani? Nah, di sini ada persamaan dan perbedaannya. Untuk persamaannya, tanda pengenal yang dimiliki Siti dan Lani sama-sama mempunyai satu tanda tutup kepala. Siti dan Lani sama-sama mempunyai tanda tutup kepala. Lalu yang kedua, tanda pandu sedunia. Siti dan Lani sama-sama mempunyai tanda pandu sedunia yang ada pada kerah baju bagian sebelah kanan yang berwarna ungu. Lalu ada tanda pelantikan. Siti dan Lani sama-sama mempunyai tanda pelantikan, yaitu yang ada pada kerah sebelah kiri yang berwarna coklat.
Lalu Siti dan Lani juga sama-sama mempunyai tanda barung yang ada pada lengan sebelah kiri. Nah, tanda barung yang dimiliki Siti dan Lani yaitu barung merah. Lalu Siti dan Lani juga sama-sama mempunyai setangan leher, mempunyai logo wilayah, mempunyai TKK memasak karena Siti dan Lani pandai memasak. Lalu Siti dan Lani juga mempunyai TKK menabung karena Siti dan Lani pandai menabung. Lalu Siti dan Lani juga mempunyai TKK merapikan rumah dan mempunyai TKK menyiram tanaman. Nah, untuk logo TKK itu berada di lengan sebelah kanan. Lalu perbedaan antara Siti dan Lani yaitu satu tanda jabatan. Nah, pada gambar itu Siti mempunyai tanda jabatan yang ada pada dada sebelah kanan. Sedangkan Lani itu tidak mempunyai. Lalu ada papan nama. Siti mempunyai papan nama pada dada sebelah kanan di atas tanda jabatan, sedangkan Lani tidak mempunyai papan nama. Mungkin Lani hanya sebagai anggota pramuka biasa, sedangkan Siti sebagai pemimpin. Siti memiliki tanda jabatan berbentuk persegi panjang. Mari mengenal sifat persegi panjang melalui kegiatan berikut ini. Perhatikan gambar persegi panjang berikut. Persegi panjang 1, 2, dan 3. Ikuti kegiatan berikut untuk mengetahui sifat dari bangun persegi panjang. Anak-anak hebat, kalian juga mengikuti kegiatan ini di rumah ya. Siapkan tali untuk mengukur panjang sisi persegi panjang. Lalu siapkan juga pojok siku-siku yang terbuat dari potongan kertas. Persegi panjang 1. Ukur sisi AB menggunakan tali, lalu potong. Ukur sisi CD menggunakan tali, lalu potong. Ukur sisi AD menggunakan tali, lalu potong. Ukur sisi BC menggunakan tali, lalu potong. Tempelkan tali pada tabel berikut. Nah, dimisalkan ini adalah panjang tali hasil pengukuran sisi AB. Ini hasil pengukuran sisi CD. Ini sisi AD dan ini sisi BC. Nah, kalian amati potongan tali. Apa yang kalian temukan? Iya, panjang sisi AB talinya itu sama dengan panjang sisi CD ya, dan pada panjang sisi AD itu sama dengan panjang tali sisi BC ya, ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini dan ini sama dengan ini. Lalu ukur semua sudut persegi panjang menggunakan pojok siku-siku. Apa yang kalian temukan? Nah, ini ada gambar persegi panjang yang diukur dengan pojok potongan kertas. Ya, yang ditemukan besar sudut A itu sama dengan sudut B. Besar sudut B sama dengan sudut C, dan besar sudut C sama dengan sudut D.
Lakukan kegiatan yang sama untuk persegi panjang 2 dan 3. Persegi panjang 2, ukur sisi AB menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi CD menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi AD menggunakan tali lalu potong. Tempelkan tali pada tabel berikut. Nah, ini misalkan panjang potongan tali sisi AB. Ini panjang potongan tali sisi CD. Ini panjang potongan tali sisi AD dan ini panjang BC. Amati potongan tali. Apa yang kalian temukan? Panjang sisi AB ini sama dengan panjang sisi CD. Ya, lalu panjang sisi AD ini sama dengan panjang sisi BC. Nah, lalu ukur semua sudut persegi panjang menggunakan pojok siku-siku. Apa yang kalian temukan? Besar sudut A sama dengan besar sudut B. Besar sudut B sama dengan sudut C. Besar sudut C sama dengan sudut D. Ya, ini adalah gambar persegi panjang 3. Ukur sisi AB menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi BC, CD menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi AD menggunakan tali lalu potong, dan ukur sisi BC menggunakan tali lalu potong. Tempelkan tali pada tabel berikut. Nah, ini misal panjang potongan tali sisi AB. Ini sisi CD, ini sisi AD, dan ini sisi BC. Amati potongan tali. Apa yang kalian temukan? Panjang sisi AB sama dengan panjang sisi CD. Lalu panjang sisi AD sama dengan panjang sisi BC. Lakukan ukur semua sudut. Lalu ukur semua sudut persegi panjang menggunakan pojok siku-siku. Nah, dari pengukuran ini yang kalian temukan apa? Nah, besar sudut A sama dengan sudut B. Besar sudut B sama dengan sudut C, dan sudut C besarnya sama dengan sudut D. Lalu di sini Ibu punya pertanyaan. Nanti kalian kerjakan di buku tulis kalian ya. Jawaban pertanyaan akan membantumu membuat simpulan sifat persegi panjang. 1. Apakah persegi panjang merupakan bangun segi 4? 2. Bagaimana ukuran panjang sisi-sisinya? 3. Bagaimana ukuran besarnya sudut? Nah, setelah 1, 2, 3 terjawab, lalu kalian buatlah simpulan sifat persegi panjang dari kegiatan tersebut. 4. Persegi panjang adalah titik. Kegiatan menentukan sifat persegi panjang dapat dilakukan secara berkelompok. Bekerja sama dengan teman satu kelompok sangat menyenangkan. Pekerjaan menjadi terasa lebih mudah. Pekerjaan juga dapat dikerjakan lebih cepat. Anggota pramuka dilatih memiliki keterampilan secara berkelompok. Contoh keterampilan secara berkelompok yaitu mendirikan tenda. Saat mendirikan tenda perlu kerjasama. Anggota pramuka dilatih agar dapat bekerja sama. Anggota pramuka dilatih untuk saling menghargai. Anak-anak hebat, bekerja sama dan saling menolong termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Lambang dari sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Perhatikan gambar berikut.
Persatuan Indonesia. Sekelompok anggota pramuka sedang bermusyawarah. Mereka bermusyawarah mendiskusikan penyelesaian suatu masalah. Mereka mencari cara untuk menghindari banjir di lingkungan sekolah. Mereka berdiskusi dengan baik. Semua anggota menyampaikan pendapat. Mereka setuju mengadakan kegiatan membersihkan selokan di lingkungan sekolah. Sikap mereka menunjukkan sikap pengamalan dari sila Pancasila. Anak-anak hebat, bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saat bermusyawarah, semua anggota diberi kesempatan memberikan pendapat. Semua anggota saling menghargai pendapat yang dikemukakan. Mereka mengamalkan sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua peserta musyawarah melaksanakan hasil kesepakatan. Mereka bekerja sama membersihkan selokan sekolah. Bekerja sama merupakan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Ya, lalu di sini ada gambar perisai lambang negara yang masih kosong. Nanti kalian silakan warnailah bagian perisai lambang negara. Warnai sesuai dengan sila Pancasila. Nah, di sebelahnya Ibu sudah di sebelahnya itu sudah ada contoh perisai. Nanti kalian silakan warnai sesuai dengan gambar tersebut. Isilah tabel berikut dengan benar. Sikap atau perilaku pengamalan dari sila Pancasila. Nah, di sini contoh sikap dan perilaku beribadah. Nah, contoh sikap perilaku atau perilaku beribadah itu termasuk pengamalan dari sila Pancasila yang pertama, yang berlambangkan bintang dan berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu, sikap atau perilaku memberikan bantuan kepada orang yang kesulitan itu termasuk pengamalan dari sila Pancasila yang kedua, yang dilambangkan dengan rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu memberikan kesempatan semua anggota tampil itu termasuk pengamalan dari sila Pancasila yang kelima, yang dilambangkan padi dan kapas, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu sikap mendamaikan teman yang sedang berselisih itu termasuk pengamalan dari sila Pancasila yang keempat, yang dilambangkan kepala banteng, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu sikap atau perilaku membersihkan kelas bersama-sama itu termasuk pengamalan dari sila Pancasila yang ketiga, yang dilambangkan pohon beringin, yang berbunyi Persatuan Indonesia. Apakah kamu pernah melakukan salah satu sikap tersebut di atas? Nah, anak-anak hebat, coba tuliskan pengalamanmu.
Tuliskan pula sila Pancasila yang sesuai dengan pengalamanmu. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini selesai. Semoga anak-anak memahami materi hari ini ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.